Mempawah adalah kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang mempunyai beribu kota di Mempawah. Luas wilayahnya sekitar 1.276,90 km persegi yang terbagi menjadi 9 kecamatan. Sebelum bernama Kabupaten Mempawah, kabupaten ini dulunya bernama Kabupaten Pontianak. Perubahan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang perubahan nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat. Lokasi Mempawah cukup strategis karena berada di jalur perdagangan antara Pontianak, Singkawang, dan Sambas. Berdasarkan letak administratifnya, kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang di sebelah utara, Kabupaten Kuburaya dan Kota Pontianak di sebelah selatan, Selat Karimata di sebelah barat, serta Kabupaten Landak di sebelah timur. Jumlah penduduk Kabupaten Mempawah sebanyak 301.560 jiwa pada tahun 2020. Kabupaten ini memiliki kepadatan penduduk 236 jiwa per kilometer persegi. Apakah kalian tahu bahwa ada pahlawan nasional yang berasal dari Mempawah? Pahlawan nasional itu adalah Dr. Raden Rubini Natawisastra. Berikut penjelasan singkat tentang Dr. Rubini Natawisastra. Dilahirkan di Bandung 13 Agustus 1906 dengan nama lengkap Raden Rubini Natawisastra. Dr. Rubini menjadi salah satu pribumi yang beruntung. Ibunya bernama Nini Raden Endun Lengkamira, sedangkan ayahnya Raden Natawisastra merupakan seorang menteri guru di Normal School Bandung. Dengan latar belakang sosial keluarganya, Rubini kecil bisa mengakses pendidikan yang saat itu sulit didapat untuk anak bumi putera. Rubini mengenyam pendidikan formal pertamanya di HIS di Bandung dan lulus pada tahun 1919. Sedari kecil, Rubini telah memantapkan cita-citanya untuk menjadi dokter. Maka dari itu, dia pun berniat melanjutkan pendidikannya ke Stovia, sekolah pendidikan dokter berbumi yang ada di Batavia. Pada tanggal 5 Mei 1931, surat kabar The Lokomotif mengabarkan setelah lulus dari Stovia pada tahun 1930, Rubini akhirnya dipromosikan menjadi dokter pemerintah Hindia Belanda. Selain Rubini, nama-nama lain yang juga turut dipromosikan menjadi dokter pemerintah diantaranya dari Lodin Lubis, Cilimena, R.M. Sukasno, Tan Kian Bon, dan Ui Kim Sa. Buat Rubini, menjadi dokter adalah impiannya sejak kecil. Dia menyadari menjadi dokter adalah langkah awal dari perjalanan hidup yang sesungguhnya. Pada 1931, Dr. Rubini kemudian ditugaskan sebagai tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Pusat Pemerintah yang sekarang bernama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. 3 tahun mengabdi di sana, Rubini dipindahkan ke Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia. Pengalamannya sebagai dokter di Jakarta dijadikannya bekal untuk membaktikan dirinya di tempat baru yang terpelosok. Kondisi yang cukup memprihatinkan dialaminya di sana. Dalam benaknya waktu itu, dia bukan lagi mengabdi untuk siapa-siapa, melainkan untuk suatu hal kemanusiaan. Tak mungkin sekadar berlanggang sebagai kepala kesehatan di Kalimantan, Rubini memutuskan untuk menjadi dokter keliling. Dia begitu menaruh hati kepada kota itu dan memilih untuk menetap di sana. Sebagai seorang dokter, Rubini sangat memperdulikan kesehatan masyarakat Kalimantan Barat. Dia juga sering melakukan kunjungan ke pedesaan dan pedalaman demi memberikan pengobatan. Dia menaruh perhatian khusus pada kesehatan anak-anak dan perempuan. Rubini juga dikenal sebagai dokter yang rendah hati dan tanpa pamrih. Pasien yang tidak mampu dapat membayar dengan apapun seperti hasil bumi, kelapa, dan ayam. Bahkan sering juga digratiskan. Menjelang masuknya tentara Jepang karena berkobarnya Perang Pasifik pada tahun 1941, pemerintah kolonial mengadakan evakuasi terhadap pejabat-pejabat Belanda, penduduk, dan tokoh-tokoh masyarakat penting pribumi, termasuk Dr. Rubini, yang turut diajak. Akan tetapi, karena kecintaannya kepada Kalimantan Barat dan pengabdiannya, ia menolak untuk dievakuasi oleh pemerintah kolonial ke Jawa. Ia memilih tetap tinggal di lokasinya.
Setelah dievakuasi tenaga-tenaga dokter Belanda, keadaan semakin menjadi rumit karena kekurangan tenaga kesehatan. Padahal pada Desember 1941, Pontianak sudah mulai dijatuhi bom oleh Jepang yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Atas dasar itu, pemerintah kolonial yang semakin mendesak kemudian mengangkat Dr. Rubini sebagai perwira kesehatan cadangan dengan pangkat Letnan II untuk mengurusi rumah sakit militer yang ditinggalkan dokter-dokter Belanda. Bersama dokter-dokter pribumi lainnya yang menolak dievakuasi, Dr. Rubini merawat para pasien korban pemboman Jepang. Sebelum Jepang menduduki Indonesia, Dr. Rubini sejatinya telah terjun ke dunia politik. Dia tergabung dalam susunan pengurus Partai Indonesia Raya atau Parindra Komisariat Daerah Kalimantan Barat. Bersama Raden Mahmud Susilo Subikto, Ketua Wilayah, Dr. Agusman, Dr. R. Sunario, Dr. RMA Diponegoro, Dr. Ismail dan Urai Amir Safiuddin. Bersama dengan rekan-rekannya itu, dia ingin memajukan rakyat pribumi. Lewat partai ini, dia menggagas berbagai aktivitas kepemudaan, salah satu kursus kader politik, hingga satu waktu pada masa penjajahan Jepang, dia membentuk gerakan bawah tanah. Gerakan ini didasari kejengkelannya atas tindakan tentara Jepang yang menjadikan anak-anak dan perempuan pribumi sebagai objek seksual. Ia beri nama gerakan itu Sukarela. Tak cuma Pontianak, ternyata banyak daerah yang lain juga ingin bermufakat dengan Dr. Rubini. Salah satu pihak yang tertarik adalah para aktivis Banjarmasin yang dipimpin oleh Dr. Susilo. Mereka menyambangi Pontianak untuk melakukan rapat secara diam-diam dan menyusun strategi untuk melawan Jepang. Namun sayang, rapat-rapat yang dilangsungkan secara rahasia itu terendus oleh mata-mata Ken Ketai. Pada tanggal 23 Oktober 1943, Jepang melakukan penangkapan massal. Seminggu setelah rapat rahasia yang dihadiri tokoh-tokoh gerakan bawah tanah di Pontianak itu digelar, penangkapan para tokoh gerakan bawah tanah itu diumumkan dalam surat kabar Banjar Simbun 1 Juli 1944. Kabar itu memuat nama tokoh-tokoh terkenal termasuk Dr. Rubini. Jepang pun memutuskan untuk mengeksekusi Dr. Rubini, namun saking dendamnya, Jepang ingin proses eksekusi tersebut disaksikan oleh istri dan anak-anaknya Dr. Rubini, beserta istrinya yang sedang hamil. Kemudian dipenggal di depan anak-anak mereka. Untuk diketahui, saat dieksekusi mati oleh penjajahan Jepang, Dr. Rubini menjabat sebagai Kepala Rumah Sakit Umum Sungai Jawi Pontianak sekaligus Kepala Bagian Untuk mengenang perjuangan tokoh-tokoh intelektual dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia seperti Dr. Rubini dan rekannya, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada 2007 menetapkan tanggal 28 Juni sebagai Hari Berkabung Daerah. Namun, penghargaan ini dianggap belum cukup. Melalui Dinas Sosial, Dr. Rubini tahun ini diajukan sebagai calon pahlawan nasional. Senin 7 November 2022 di Istana Negara Jakarta merupakan momen yang bersejarah bagi masyarakat Kalimantan Barat. Perjuangan yang tak sia-sia walaupun membutuhkan waktu yang cukup lama. Tepat pada hari tersebut, pemerintah Republik Indonesia melalui Presiden Joko Widodo menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 5 tokoh dari berbagai daerah yang telah berjasa bagi bangsa dan negara, di mana salah satunya berasal dari Kalimantan Barat yakni almarhum Dr. Rubini Natawi Sastra. Untuk diketahui, nama Dr. Rubini juga telah diabadikan menjadi nama RSUD di Kabupaten Mempawah, yakni RSUD Dr. Rubini Mempawah. Namanya juga diabadikan menjadi nama jalan di Kabupaten Mempawah, Kota Pontianak, Kota Bandung, serta nama Taman Aulia Dr. Rubini di Kabupaten Mempawah. Itulah penjelasan singkat tentang Dr. Rubini Natawi Sastra. Kelaikan Dr. Rubini Natawi Sastra sebagai pahlawan nasional atas dikarenakan perjuangannya menentang penjajahan Belanda dan Jepang pada masa itu. Namanya sekarang telah diabadikan di sejumlah tempat untuk mengenang jasa dan perjuangannya. Sekian penjelasan tentang Dr. Rubini Natawi Sastra, dan terima kasih telah menonton video ini.